Muncul? Sudah, Halo? Pak. Udah ya? Oke, ya. Hari ini kita akan bahas mengenai IP, kemudian subnet, ya. Intinya cuma dua sih, tapi materinya kalau kita sebenarnya ini harus eh, apa namanya tatap muka biar ada paham, biar ada sedikit apa namanya mengerti lah gitu ya. Mungkin ya paham lah. Karena ini ada hitung-hitungnya, tapi nanti saya sampaikan dulu, nanti pas ketemu nanti kita coba untuk menghitung ya, bagaimana lebih detailnya seperti apa gitu ya. Oke, ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai IP versi 4 ya. Tentunya IP ini digunakan ya yang di dalam jaringan. Tentunya IP versi 4 ini mungkin kalian sudah ya merasakannya gitu ya, yang ada di lab ataupun dalam kehidupan sehari-hari kalau kita connect ke internet tentunya biasanya menggunakan alamat IP versi 4 gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya subnetting ya. Jadi intinya yang namanya subnet itu adalah membagi ya, membagi eh, beberapa segmen gitu ya, beberapa alamat IP. Tentunya eh, karena keterbatasan alamat IP versi 4 gitu ya modelnya. Kemudian ada model yang namanya VLSM ya. Ini bagaimana untuk mengkoneksikan ya perangkat-perangkat yang butuh gitu ya. Namanya alamat IP. Oke, langsung aja ya. Oke, nah yang pertama ini kita harus memahami yang namanya biner atau binari atau eh, bilangan biner gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu atau yang misalnya baru tahu nih ya bahwa bilangan biner itu cuman ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama ini nilainya satu, kemungkinan yang kedua ini nilainya nol gitu ya. Nah, kenapa di dalam jaringan ini menggunakan konsep biner? Ya, karena bahwa eh, komputer itu berkomunikasi gitu ya. Ya, selama ini ya ini komunikasinya model menggunakan model biner. Seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Itu kan ada proses segmentasi pengiriman gitu ya. Kan ada 01, 01, 01, 01 gitu. Nah, jadi bahwa komunikasi antar komputer itu yaitu menggunakan kode 1 dan 0 ataupun 01 gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu, harus paham dulu kenapa muncul yang namanya alamat IP versi 4 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya kita harus bisa memahami dulu konsep ya biner dan konsep desimal. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya gitu ya dalam proses alamat IP versi 4 ya ini mengacu bahwa konsep komunikasi gitu ya, eh, connect antar komputer itu mengacu pada konsep biner. Nah, di dalam IP versi 4 sendiri gitu ya itu bahwa eh, komunikasi atau penomoran gitu ya itu eh, diibaratkan atau panjangnya gitu ya itu ada 32 bit ya 32 bit. Nah, dari 32 bit itu ya maksudnya gimana sih 32 bit itu ya 0 1 0 kayak gini gitu ya modelnya. Nah, ini total panjangnya ini adalah 32 bit gitu ya. Nah, dari 32 bit ini ya dibagi menjadi 4 okte ya.
Nah, 4 okte itu ini ya, dibagi 4 okte ini gitu. Nah, masing-masing isinya itu adalah 8 bit ya. Jadi ini adalah 8 bit, ini 8 bit, ini 8 bit, ini 8 bit gitu ya. Nah, kalau ditotalkan ya berarti ini adalah 32 bit gitu ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah alamat networknya gitu ya. Alamat komputernya. Nah, bagaimana ya kita bisa memahami, bagaimana kita bisa mengerti bahasa komputer? Nah, maka dari nilai bit ini dikonversilah, dirubahlah menjadi nilai desimal. Nah, makanya ya jadi angka 192 gitu ya. Kan muncul ya 168 gitu ya. Kemudian titik satu atau 100 gitu ya. Kemudian ini satu. Nah, ini adalah hasil dari konversi dari biner ke desimal gitu ya. Nah, ya, bayangin aja ya gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ini adalah hasilnya hasil dari sini gitu ya. Kalau dikonversi ke dalam desimal. Ya, bayangin aja kalau kita disuruh untuk menyebutkan alamat komputer menggunakan nilai biner gitu. Ya, agak susah gitu ya. Agak susah untuk menyebutkannya, agak susah juga untuk menghafalnya gitu ya. Maka dipermudahlah menjadi nilai desimal ini gitu ya. Maka muncullah nilai-nilai ini gitu ya. Muncullah nilai-nilai ini. Nah, oke. Nah, balik lagi ya. Jadi ingat bahwa untuk proses desimal tentunya ya tentunya ya kita juga sudah familiar lah kalau desimal mah ya. Ini kalau kita lihat rediknya kan 10 ya. Ingat kalau desimal itu 10 gitu ya. Kemudian untuk posisinya ini ya, mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian tentunya kalkulasinya yaitu nilai satuan, puluhan, ratusan, ya, ribuan dan pangkatnya ya tinggal dipangkatkan saja. Ya, ini pangkat pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 gitu ya. Nah, maka nilainya 1 ya. Kemudian yang ini 10, yang ini 100 gitu ya dan seterusnya. Ya, modelnya seperti itu. Oke, nah posisi notasi ya. Nah, kalau kita mengacu ke posisi biner gitu ya. Kalau tadi kan untuk desimal kan 10 ya. Nah, kalau biner itu adalah 2 ya. Kalau biner itu adalah 2. Ya, ini posisi pangkatnya. Ingat di dalam jaringan komputer untuk perhitungan itu bukan mulai dari 1 ya, tapi dari 0. Nah, nanti tinggal 2 pangkat 0 gitu ya. Kemudian 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 sampai 2 pangkat 7 gitu ya. Loh, Pak kok 2 pangkat 7? Kenapa? Kan katanya 8. Nah, berarti kalau kita hitung adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu ya. Berarti kan ini 1 okta gitu ya. Modelnya. Nah, tinggal dipangkatkan aja. Pangkat 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2 gitu ya. Ya, 2 pangkat 2 gimana ya? 2 kali 2 lah gitu ya. Nah, kemudian 2 pangkat 2 pangkat 3 gimana? Ya, 2 kali 2 kali 2. Nah, gitu. Ya. Nah, modelnya. Nah, jadi bisa digambarkan ya untuk posisinya berarti nilai
ya, seperti ini ya. 128, 64 gitu ya, sampai 1 ya modelnya. Nah, berarti ini adalah untuk desimalnya gitu ya. Nah, kemudian untuk binernya gimana? Ya gampang ya. Binernya misalnya contoh ya, contoh di sini ini adalah nilai binernya. Ya, bisa kita lihat ya. Ini adalah nilainya 1, ini nilainya 1, ini 0,0000 ya. Berarti kalau 0 gimana? Ya sudah ya. Tinggal 0 kali 1, 0 kali 2 gitu ya. 0 kali 4 gitu ya. Ya sudah, nggak ada apa? Nggak ada nilainya. Nah, berarti yang ada cuman 1 kali 128 ya. 1 kali 64 gitu ya. Nah, berarti tinggal dihasilkan saja, berarti 128 tambah 64 jadinya 192 gitu ya. Nah, berarti nilai biner ini gitu ya. Nilai biner ini adalah sama dengan ya desimalnya 192. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk mengkonversi biner ke desimal ya. Nah, jadi ya tinggal yang penting kalian hafal ininya aja nih. 1 gitu. 2, kemudian yang paling gampang adalah untuk menghafalnya adalah kelipatan. Nah, gitu aja. 2 kali 2 4 ya. Gitu. Atau sorry, 2 tambah 2 4 gitu. 4 tambah 4 8. 8 tambah 8 16 ya. 16 tambah 16 32. 32 tambah 32 64 dan seterusnya. Nah, tinggal ada nih nilai binernya seperti ini. Ya tinggal dicocokkan aja gitu ya. Ini 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 ya. Kalau misalnya ada nilainya 1 ya berarti tinggal dituliskan aja gitu ya. Berarti posisinya adalah ini. Nah, gitu ya. Nah, ini konversi desimal ke biner. Kebalikannya. Kalau yang tadi kan gampang ya, tinggal ditempel, kemudian apa? Dicocokkan, kalau cocok tinggal ditulis. Nah, gimana kalau yang desimal ke biner? Ya nggak susah-susah amat gitu ya. Tinggal tinggal kita hafalkan ini ya. Kemudian rumusnya adalah n lebih besar ya sama dengan 128 atau nilai value-nya maka mendapatkan nilai 1 ya. Kalau kurang ya maka dilewat ya modelnya. Terus geser ke sini ya. Kalau kurang lagi geser lagi. Kalau kurang lagi geser lagi gitu ya. Oh, ternyata ketemu 8 ya. Berarti ya sama kan ya. Ya, berarti nilainya 1 gitu ya. Nah, untuk detailnya ini ya. Contoh misalnya ya di sini ada nilai berapa nih? Misalnya 168 gitu ya. Nah, 168 dikurangi ya. Dikurangi berapa nih? Dikurangi 128 ya. Itu gedean mana? Gedean 168 atau gede 128? Kalau misalnya gede 128 kalau misalnya lebih gede dari 128, maka ya di sini nilainya 1 ya. Berarti tinggal berapa? Tinggal 168 ya dikurangi 128 ya. Modelnya kan gini. Set gitu. Berarti berapa? Ya 40 gitu ya. Nah, 40 di sini dilihat. Oh, ini 64 berarti salah ya. Dilewati masuk ke sini ya. Nah, ini kan ada 1, yang ini kalau misalnya lebih gede apa lebih gede dari 64 ya tinggal ditulis 0 gitu.
Nah, kalau yang lebih gede apa? Lebih gede dari 32 gitu ya. Kalau lebih kecil dari 64 ditulis 0. Kalau lebih gede dari 32 maka ditulis 1 ya. Berarti kan tinggal 101 ya. Berarti gimana nih? Ya, tinggal dilanjutkan aja 40 dikurangi 32 ya. Nah, hasilnya berapa? Ya, tinggal dilanjut seterusnya. 8 ya. 8 apakah ada di sini? Ya. Setelah harus melewati 16 dulu. Ya, berarti tulis 0. Oh, berarti langsung lanjut ke 8 gitu ya. Nah, misalnya 8 dikurangi 8 gimana? Ya 0, ya sudah. Ya, belakangnya tinggal dituliskan 0 aja. 0 0 0. Nah, gitu ya modelnya. Oke ya. Jadi 192 itu bisa dijabarkan seperti ini. Nah, ini adalah satu okta ya. Satu okta ya. Kemudian apa? 168-nya gimana? 168-nya adalah ini ya. Ini satu okta ya. Jadi munculnya seperti ini. Kemudian yang 10 nilainya gimana? Ya ini ya. Berarti tinggal berapa? Tinggal 2 tambah 8 kan nilainya kan 10 ya. Berarti nilainya ini. Kemudian ini 11. 11 gimana? Ya, tinggal 8 tambah 2 10 tambah 1 nilainya 11. Nah, nilainya ini. Ini kalau kita hitung gimana? Ya, ini adalah ada 32 bit gitu ya. Ini seperti itu. Jadi bisa diibaratkan ya. Kalau misalnya nilainya satu semua gimana? Nilainya satu semua ya ini gitu ya. Satu ya apa? Pangkat ya 2 pangkat 0 2 pangkat 1 apa 1 kali 2 pangkat 1 gitu ya. 1 kali 2 pangkat 2 ya dan seterusnya. Jadi kalau di total kan 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 totalnya adalah 25. Nah, gitu ya. Jadi dalam proses penomoran itu ya ingat ya, dalam proses penomoran misalnya ada soal misalnya 300 titik 100 titik 10 titik misalnya 200 gitu ya. Nah, ini udah nggak normal, udah nggak ada ya. Nggak ada nilai IP versi 4 itu sudah nggak ada. Yang mentoknya adalah 255. Nah, kenapa? Ya, komputer atau kita biasa sering menggunakan ya alamat 192 gitu ya. 168 ya itu ya. Jadi kenapa nilai-nilai itu muncul? Ya, caranya ya seperti ini. Oke, nah ya, saya anggap untuk binary sudah paham ya. Nanti kita kalau ketemu nanti kita perjelas lagi. Oke, nah yang perlu diingat bahwa dalam proses pengalamatan yaitu di sini dikatakan bahwa setiap host di dalam satu network punya yang namanya ID ya. ID ini sifatnya unik ya, tidak boleh sama ya. Nah, tetapi ada kemungkinan yang namanya host ya itu punya ya atau sama dengan host lain ya. Contohnya gimana? Contohnya di sini 192.168 ya 1.10 gitu ya.
Nah, ini adalah hostnya. Nah, ID alamat hostnya. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? Punya alamat host yang sama, tetapi berbeda di network. Artinya gimana? Ya, contoh misalnya 168.100 gitu ya. 110 10 ininya 10. Nah, berarti apa? ID hostnya sama gitu ya. ID hostnya sama, tapi beda di networknya. Nah, ini ya. Jadi modelnya seperti itu. Ya. Nah, di dalam jaringan gitu ya, di dalam konsep jaringan yang global itu banyak sekali gitu ya, alamat ID yang bertebaran tapi dibedakan dengan yang namanya network. Nah, ya, di dalam jaringan internet yang ada di dunia ya, ini ya dibedakan menjadi dua proses pengalamatan. Ya, yang pertama ini adalah alamat jaringan atau network address atau network number. Kemudian yang kedua adalah alamat hostnya, ya, host address atau host number. Nah, alamat networknya yang gimana? Alamat networknya ya ini, gitu ya, tiganya ini. Ya. Alamat hostnya adalah yang 12 ini. Depannya tiga gimana ya? Bebas ya. Ada 192, 168 gitu ya. Ya. Atau misalnya 10, 10 gitu ya. Titik 3, titik 12 gitu ya. Ya, berarti deretan ke sini itu adalah networknya. Kalau yang ke sini adalah hostnya gitu ya. Nah, contoh di sini ya ada network 1, network 2, network 3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya ini tidak ada satupun ya yang mempunyai ID yang sama ya. ID-nya gimana ya, beda ya. Ini 1.1, 1.2, yang ini 3.1. Nah, gitu ya. Yang ini 2.7 gitu ya. Modelnya seperti itu. Kenapa Malaysia kalau Thailand? Gimana Kalau Mas Singapura, Pascal? mereka lebih kecil. Oke, lanjut ya. Nah, di dalam struktur proses pengalamatan IP versi 4 ya, ini konsepnya ya bisa dibilang bersifat hierarkis ya. Nah, terdiri dari bagian network ya dan bagian host. Nah, semua perangkat di network yang sama harus memiliki posisi network yang sama. Subnet mask tentunya ini bisa membantu untuk mengidentifikasi bagian network mana dari host tersebut, gitu ya. Modelnya kan ada ya di komputer kan ada IP-nya, kemudian apa subnet masknya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ya, ini adalah alamat IP-nya, ini binernya. Ya, berarti ini adalah networknya. Kemudian yang ini adalah hostnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita bisa mengidentifikasi bahwa alamat IP ini, gitu ya. Ini adalah bagian dari subnet masknya ini. Kalau gateway mah bebas ya, sebenarnya nggak harus satu, gitu ya. Bisa dua, bisa tiga, tergantung kita mau menjadikan gateway-nya alamatnya berapa. Gitu. Nah, subnet mask ya. Nah, dalam proses IP versi 4 gitu ya. eh, untuk mencari ya, untuk mencari atau bisa dibilang bahwa apa namanya? Mengidentifikasi gitu ya.
yang namanya subnet mask ya nggak jauh beda dengan proses konversi tadi gitu ya. Nah, modelnya gimana? Ya sama ya. Nah, 255, 255, 255. Kemudian ini muncul 0 ya. Nah, modelnya seperti itu. Nah, kenapa yang namanya subnet mask diperlukan? Ya tadi ya dia untuk mencari ya alamat network ini punyanya siapa gitu ya. Kelompoknya siapa gitu ya. Nah, sebentar, baterainya mau habis. Ya, jadi eh, digunakan fungsi untuk subnet mask yaitu adalah untuk menentukan dia apa alamat IP ini ya termasuk dalam kelompoknya siapa gitu ya. Nah, bisa kita lihat dengan caranya yaitu adalah melihat subnet mask gitu ya. Nah, bagaimana caranya yaitu adalah untuk mendeteksi kelompoknya siapa atau biasa disebut dengan yang namanya network address. Ya, ini adalah kelompoknya. Nah, caranya yaitu adalah melakukan apa? Operasi logika N ya. Nah, modelnya gampang, nggak perlu susah-susah amat gitu ya. Logika N itu adalah eh, cuman ada apa ya? Bisa dibilang nggak ribet ya logika N itu ya. Yaitu ketika nilai satu ketemu dengan satu itu menghasilkan nilai satu. Nah, selain itu pasti nol ya. Gampang ya. Pokoknya mah kalau logika N satu dengan satu pasti ketemunya satu. Selain itu nilainya nol. Ya, nol ketemu satu, nol ketemu nol, nilainya pasti nol. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya untuk mengidentifikasi ya bahwa network address ya ini kalau kita ketemu satu ya satu gitu ya. Nah, pokoknya mah pasti eh, kalau kita lihat di sini pasti ya. Ini kita lihat di sini ya, di sini. Oh, ini nilainya satu semua nih. Tapi kita lihat nilai yang di atas ya. Oh, pasti nilainya nggak usah jauh-jauh. Pokoknya kalau ada nolnya pasti nol. Berarti posisinya satu satu gitu ya. Yang ini gimana nih? Oh, pasti kemungkinan gitu ya. Ya, satu nol satu nol satu nol 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 gitu ya. Ya, tinggal kayak gini aja. Ya, oh yang ini gimana? Yang sepuluhnya gitu ya. Berarti tinggal ya pasti nggak jauh-jauh ya. Nah, kalau yang belakangnya gimana? Kalau yang belakangnya ketemu nol ya. Ya sudah pasti nol semua gitu ya. Nah, ini contoh alamat IP ya yang ada dalam PC misalnya alamat IP-nya adalah 202.64.249.33 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah eh, host dari jaringan kelas C. Kenapa kelas C? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian subnet masknya adalah ini. Kemudian alamat networknya ya atau network numbernya adalah ini ya. Kenapa nilainya 0? Ya, balik lagi karena di sini posisinya 0 gitu ya. Nah, ini pasti 0. Untuk broadcastnya ini adalah ini ya. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Ya. Kemudian alamat hostnya yaitu adalah ini ya. Alamat hostnya ini adalah ini. Nah, gitu ya. Oke ya. Subnet mask. Subnet mask digunakan untuk mendapatkan network number. Ya, tadi ya. Nah, caranya yaitu adalah melakukan ya logika
N. Ya. Kalau 1 ketemu 1, ya nilainya 1. Selain itu nilainya 0. Ya. Seperti yang ini kita sudah dapat. Oke, ya. Contoh, ya, berarti gimana nih? Ya, kita lihat ya host numbernya ya. Ya. 91.0.0.1 sampai 255.255.254 ya. Modelnya seperti ini. Jadi nggak ada yang sama. Kemudian untuk kelompoknya pun juga ya berdasarkan eh, apa net mass-nya gitu ya. Nah, ini yang berarti kita lihat ya perfect length ya. Ini adalah biasa sering disebut dengan metode singkatan gitu ya. Nah, singkatannya gimana dalam artian ya eh, menyingkat atau mengidentifikasi bahwa di sini ada beberapa bit yang harus dipahami ya. Artinya gimana? Saya nggak perlu menjabarkan misalnya eh, 255.0.0.0 gitu ya. Nah, cukup dengan slash 8 berarti apa? Sudah dipastikan bahwa ya subnet masknya adalah 255.0.0. Nah, gitu ya. Nah, ini 8, 16, 24 ya. Pak, bisa nggak slash 7 slash 32 bisa gitu ya. Ini perumpamaannya aja ya. Karena ini nilainya 8 ya. Ini nilainya 16, ini nilainya 24 ya. Kalau misalnya apa slash 20 gimana? Ya tinggal gini aja ya. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4 titik gini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 titik ya. Misalnya ini kan 8, ini 8. Kalau 20 gimana? Ya, sama ya. 17, 18, 19, 20 ya. Ininya 0 ya. Nah, ini sama aja kayak slash ya, 20. Nah, gitu ya modelnya. Cuman mempermudah aja sih sebenarnya. Mempermudah penghitungan nilai bitnya gitu ya. Nah, di dalam struktur IP versi 4 ya. Tadi kan saya skip ya untuk network address kemudian broadcast. Nah, di dalam struktur IP versi 4 ya, ini ada yang namanya ya network address. Network address itu adalah kelompoknya, kelompok yang ada di bagiannya gitu ya. Biasanya ditandai dengan slash berapa gitu ya modelnya. Slash berapa ya. Kemudian dari network address ini ya, ya dipecah lagi ya, ya atau bagiannya gitu ya. Nah, ada yang namanya ya alamat IP ya. Alamat IP ya. Nah, alamat IP. Nah, alamat IP ini juga ya bisa dibilang alamat IP yang pertama dipakai sampai alamat IP yang terakhir dipakai. Kemudian yang ketiga yaitu adalah broadcast address. Nah, biasanya yang terakhir gitu ya, gitu ya prosesnya. Jadi yang bisa dipakai dalam proses alamat IP versi 4 yaitu adalah hostnya. Kalau network ya berarti gimana ya? 0/24 gitu ya modelnya. Nanti biasanya apa? Kalau 0/24 ya biasanya belakangnya adalah 255 gitu ya. Ini untuk broadcastnya. Kalau yang ini adalah untuk network address-nya. Nah, yang perlu diingat yaitu ya untuk kalian yang perlu diingat
dilarang menggunakan alamat IP ini. Ya. Kenapa? Karena ini yang dinamakan dengan network address. Ya. Kemudian satu-satu ini gimana? Ini juga nggak boleh. Ya. Ini digunakan untuk broadcast address. Ya. Untuk mengirimkan ke semua gitu ya modelnya. Nah, jadi bisa kita pahami ya modelnya untuk apa pembuatan alamat IP ya. Ini pembuatan alamat IP statik aja sih, manual lah, di input manual gitu ya modelnya. Kalau di HCP ya gampang lah, kita tinggal meminta aja gitu ya. Nah, biasanya kalau di HCP ya yang agak ribet adalah si administratornya gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan sekumpulan ya, sekumpulan alamat-alamat IP ya. Nah, biasanya kumpulan dari alamat-alamat IP ini yang dipakai nantinya gitu ya. Ini disimpan ya, ya disimpan di dalam pool biasanya namanya gitu ya. Detailnya. Oke, nah untuk komunikasinya ya, ya. Ini untuk komunikasi kayaknya kemarin juga sudah ya. Untuk komunikasi kalau sifatnya unicast ya komunikasinya cuman ke satu gitu ya. Kalau broadcast gimana komunikasinya ya ke semua gitu ya. Kalau multicast ya ke sekelompoknya saja. Nah, gitu ya. Jadi bisa di kalau broadcast gimana ya? Tadi ya 255 gitu ya. 255 255 atau belakangnya dua apa sorry, belakangnya 255 gitu ya. Berarti itu adalah broadcast ya modelnya. Oke, nah ini kalau unicast ya yang dipakai alamat IP-nya adalah ini ya. 224 sampai 239 ya. Belakangnya 255 semua. Oke, nah di dalam IP versi 4 sendiri itu ada dua ya. Ada yang namanya IP public yang biasa kita akses sehari-hari, yang bisa dicek atau yang bisa kita panggil dari mana saja, kapan saja, ya. Itu adalah IP public. Nah, kalau IP private, ya, IP private ini adalah IP yang tidak bisa diakses ya, oleh orang luar. Nah, hanya digunakan di dalam internal saja, gitu ya, seperti yang di lab, gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, gimana supaya eh, IP yang ada di lab itu bisa diakses? Ya, nah, salah satunya yaitu adalah menggunakan NAT ya. Nanti kita akan pelajari untuk NAT-nya. Nah, ya, tentunya ya harus ada yang namanya IP public gitu ya. Nah, untuk IP private ya, untuk alamat IP private yaitu adalah mulai dari ada tiga bagian ya. Ya. Alamat 10.0.0 atau /8 ya sampai ya 10 255 255 255. Kemudian yang kedua 172.16.00 ya sampai berapa? 172.31.25.25. Kemudian yang ketiga 192.168.00 sampai ya 192.168.25 255 ya. Nah, makanya kenapa di lab atau di yang lain gitu ya, itu sering muncul seperti ini gitu ya, alamat IP ini. Nah, di dalam IP versi 4 juga ada yang namanya IP loopback ya. Seperti biasa yang sering akses web gitu ya. Itu kan sering muncul ya alamat IP ini ya. Atau biasanya kalau kita ngecek ya adalah local host gitu ya. Nah, silakan kalau mau nyoba ini ya, ping ya. Ini walaupun tidak ada koneksi internet, ini pasti akan nyambung ya. Kenapa? Karena dia memanggil dirinya sendiri.
Ya, gitu ya. Modelnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya link local address. Ya, ini biasanya digunakan untuk Windows ya. Nah, artinya apa? Ini digunakan untuk mendapatkan nilai IP, tetapi dia tidak mendapatkan alamat IP DHCP. Ya. Nah, biasa, biasa kalian mau nyoba ya silakan tinggal connect. Kemudian tidak ada apa namanya, tidak ada koneksi internet ataupun koneksi gateway. Ya. Nah, ini biasanya muncul ya alamat IP ini, gitu ya. Kemudian yang ini untuk testnet ya modelnya. Nah, eh, zaman dulu gitu ya. Jadi bahwa yang namanya alamat IP versi 4 itu ya eh, bisa dibilang karena terlalu banyak gitu ya. Ya, jadi dikelas-kelaskanlah ya yang namanya IP versi 4. Dikelas-kelaskannya gimana? Berdasarkan dari oktaknya tersebut gitu ya. Nah, ada yang namanya kelas A, IP kelas apa IP versi 4 kelas A, IP versi 4 kelas B, IP versi 4 kelas C. Nah, mulainya itu kalau kelas A ya 0 sampai ya 127. Untuk kelas B ya 128 sampai 191 255. Belakangnya ya ini sampai 255 gitu ya modelnya. Nah, untuk kelas C 192 sampai 223. Sisanya ya ini digunakan untuk pembelajaran. Nah, ya biasanya untuk IP kelas A gitu ya, itu sering dikatakan bahwa apa eh, networknya sedikit, kemudian jumlah hostnya paling banyak. Ya, kalau kelas B ya sama gitu ya. Jumlah networknya dengan jumlah host hampir sama gitu ya. Kemudian biasanya kalau kelas C adalah apa? Networknya yang paling banyak, hostnya paling sedikit. Ya, kenapa? Ya, karena ya 2 pangkat 8 gitu ya. Totalnya kalau 2 pangkat 8 gimana? Ya tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Sampai 8. Totalnya ya kurang lebih 255 gitu ya. Modelnya. Oke ya. Jadi ini adalah kelas proses pembagiannya. Ya. Kelas A ya bisa dibilang seperti ini. Kelas B, kelas C gitu ya. Dan kelas CD. Nah, dalam proses penamaan atau pengambilan alamat IP versi 4 tentunya nggak sembarangan gitu ya. Ada asosiasinya ya. Asosiasi kalau di Indonesia karena masuk dalam golongan Asia ya APNIC ya. Nah, di bawah APNIC ada juga yang namanya APJI gitu ya modelnya. Oke ya, lanjut kita langsung ke broadcast domain. Nah, ya, broadcast domain seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa eh, yang namanya switch itu pasti akan mengirimkan informasi siapapun yang menempel ke dirinya gitu ya. Nah, tentunya gitu ya. eh, Switch itu kan posisinya ada di layer 2 ya. Nah, yang bisa menangkal semua itu yaitu adalah si router ya. Jadi supaya broadcast domainnya tidak menyebar kemana-mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya bagaimana supaya untuk menangkal broadcast domain tentunya ya eh, harus ada yang namanya router gitu ya. Oke, lanjut. Nah,
bagaimana ya hubungannya antara konsep subnetting dengan broadcast, yaitu tadi ya. Ketika perangkat satu mengirimkan ke switch ya, kemudian maka yang terhubung dengan switch ini ya semuanya akan dikirimkan informasinya. Nah, hal itu bisa berakibat sangat fatal ya. Kenapa? Bisa saja informasinya dicuri sama orang gitu. Karena tinggal colok aja gitu ya. Nah, yang membatasi adalah si router tersebut ya. Nah, kenapa ada yang namanya subnetting? Ya, jadi selain untuk menangkal broadcast domain, ya ini juga digunakan untuk meminimalisir yang namanya alamat IP versi 4. Ya, contoh di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada 5 lantai ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di mana lantai 1 alamatnya adalah seperti ini, lantai 2 alamatnya ini gitu ya. Padahal gitu ya. Padahal di dalam katakanlah misalnya gitu ya, di dalam satu lantai ini itu yang di kalau /24 kan berarti yang dipakai adalah 255 ya. Ya, 255 IP ya. Ya. Ternyata yang dipakai itu cuman 10 orang misalnya. Berat yang di lantai 2 gimana? Ya 20 lah, 20 orang. Yang 30 ya, lantai 3 ini 40 ya. Ini 50 gitu ya. Nah, berarti kalau konsep kayak gini ya gimana? Ya konsep kayak gini adalah mubazir gitu ya. Banyak IP yang kebuang, banyak IP yang apa nggak kepake gitu ya. Maka dibuatlah yang namanya subnetting gitu ya modelnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya proses yang namanya subnetting ya untuk lebih gampangnya kita lihat aja berdasarkan perfectnya gitu ya. Ini biasa di apa namanya di identiknya gitu ya dengan slash modelnya. Oke ya, batas subnetting ya. Batas subnetting gimana ya? Tinggal slashnya aja ya sebentar. Oke ya. Slashnya ya. Kalau ini digunakan untuk posisinya aja sih sebenarnya gitu ya. Oke, terus nah ya, kalau dalam subnetting /24 ya yang bisa dipakai ya ini ya, modelnya. Subnetting 2, 4, 8, 16, 32, 64 gitu ya. Nah, yang dipakai alamat IP-nya yang bisa dipakai totalnya ada 126 IP ya. Untuk /4 sorry bukan /4 ya. Apa di subnet /26 gitu ya. Ya, menghasilkan pembagian ya 4 ya. Total IP-nya ada 62 IP dan seterusnya gitu ya. Nah, contoh misalnya di sini ada alamat IP ya. Ya, ada alamat IP 192.168.1.0/24 ya. Nah, berarti yang bisa diutak-atik ya itu adalah yang di belakang sini gitu ya modelnya. Nah, untuk menentukan subnet yaitu adalah proses peminjaman gitu ya. Peminjaman nilai bitnya. Ya, nilai host dan apa nilai nilai bit dari hostnya dijadikan sebagai networknya. Nah, berarti kita lihat di sini ya. Ini dipinjam yang tadinya 0 ya, yang tadinya 0 gitu ya. Kita pinjam nilainya 1 gitu ya modelnya. Nanti tinggal dipangkatkan 2/1 ya modelnya. Maka bisa kita lihat bahwa 2/1 nilainya 2 gitu ya. Jadi ada 2
kelompok. Ya. Bisa digambarkan bahwa 0 atau slash 0/24 ya bisa kita pecah lagi. Ya. Bisa kita pecah lagi menjadi 2 kelompok. Ya. Nah, hasilnya adalah ini. Ya. Kemudian gimana? Mulai dari alamat IP-nya berapa? Ya. Nah, mulai dari alamat 0 sampai 127. Ya. Satu alamat yang keduanya gimana? Kelompok yang keduanya 128 sampai 255. Gitu. Ya. Model konsepnya seperti itu. Jadi tinggal dibagikan saja. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nanti kalau ini 2/1 hasilnya adalah 2 gitu ya. Kalau yang ini gimana? 2 ya. 2/2 berarti ada 4 kelompok ya. Ini ada 2, yang ini ada 4 kelompok, yang ini 1, 2, 3 berarti 2/3 ya. Berarti berapa? Ini ada 8 ya. 2/3 kan 2 kali 2 kali 2 ya. Ini 4, 4 kali 2 8. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu modelnya. Ya. Oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Untuk kelasnya ya. Nanti untuk detailnya nanti pas pada saat pertemuan ya. Nanti kita akan coba untuk proses perhitungannya modelnya. Nah, rumus untuk menentukan nilai bitnya atau kelompoknya yaitu adalah 2/n. Nah, di mana n ini adalah ya nilai dari yang dipinjam ini ya, nilai hostnya gitu ya modelnya. Kemudian untuk menentukan jumlah IP dalam satu kelompok itu yaitu dengan cara 2/n-2 ya. Nah, kenapa min 2? Ya, satu digunakan untuk yang namanya NA ya, network address atau network number. Yang keduanya digunakan untuk ya broadcast address. Nah, ya tadi ya yang tadi di awal ya dalam proses alamat IP versi 4 ya itu ada yang namanya network address, kemudian ada yang namanya host, kemudian ada yang namanya broadcast address ya. Yang tidak boleh dipakai adalah alamat NA dan BA-nya. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini mah contoh-contoh perhitungan aja sih gitu ya. Dan proses penginputan salah apa ke dalam paket tracer ya. Modelnya nanti kita akan praktekkan ya model-modelnya. Oke. Kemudian sih ini ada lagi. Nah, ini udah ya subnetting ya modelnya ini berdasarkan apa namanya requirement ya, modelnya. Nanti kita akan praktekkan yang ini ya kenapa bisa muncul seperti ini, kenapa bisa muncul seperti ini. Ya. Nah, ini ada contoh ya bagaimana mendapatkan alamat IP yang bagus. Katakanlah ini misalnya lantai 1, ini lantai 2, ini lantai 3 ya. Nah, yang dipakai kan cuma alamat ini gitu ya. Kalau yang tadi kan 192 ya contoh misalnya di sini 192 ya 168.1.0 gitu ya. Yang ini gimana? 192, 168,
titik 2 titik 0 gitu ya. Nah, ini kan. Yang ini 192 168 titik 3 titik 0 gitu ya. Nah, kan kebanyakan IP ya. Nah, kalau ini kan cuman cukup satu network atau satu segmen atau satu apa ya, ya rangkaian IP gitu ya, bagi bareng-bareng. Nah, nanti untuk detailnya nanti pada saat pertemuan gitu ya. Oke, ya cukup untuk pertemuan hari ini ya. Oke, sebelum ditutup ya, saya absen dulu ya. Untuk kelas A barangkali Baihaqi, ada Baihaqi, Hadir, Pak. Ahmad Yasin, Hadir, Pak. Hadir. Tadi jaringannya nge-lag, Pak. oke Bintang, Hadir Pak, hadir. Fadilah, Hadir Pak, hadir. kemudian Hamzah, Hadir, Pak. Indra, Latifah, Hadir, Pak. Mahrus, Muhammad Dimas, Hadir Pak. Muhammad Hadid, Nabah, Hadir. Salsabila, Hadir, Pak. kemudian cukup ya? Ada lagi yang kelas A yang belum saya sebutin? Nanti tinggal dicek di e-learningnya ya masing-masing ya. Untuk kelas B, Muhammad Aldo, Hadir Pak. Henry, Hadir Pak, hadir. Ahmad Nidan, Hadir Pak. Fakih, nggak ada. Oke, Muhammad Guntur, Hadir Pak. Muhammad Guntur hadir. Hadir, hadir. Pasca, Rahmat Fauzi, Hadir Pak, hadir. Rahmat Fauzi hadir. Pasca, Rukmana, Tegar, Hadir, Pak. Hadir Pak, hadir. siapa? Hadir. Rahmat hadir. Rukmana. Hadir, Pak. Oke, silakan dicek di e-learningnya ya. Tegar nggak ada Tegar? Tegar lagi Hadir di Pak, belakang, hadir. Pak. Oke, kelas B yang belum saya sebutkan nggak ada ya? Dicek masing-masing di e-learningnya ya. Oke, besok hari Rabu ya? Hari Rabu. Kelas RPL ya. Eh kosong ya untuk RPL besok hari Rabu. Nanti di ini minggu setelah ada ujian ya, ujian UTS ya. Oke, paling nanti untuk ujian UTS ya, ABC ya, gampang ujiannya, tinggal pilih yang mana yang cocok ABC ya. Ya, untuk materinya bisa dilihat di e-learning ya. Cuman ada berapa materi? Gampang lah. Materinya ya sampai pertemuan keempat aja ya untuk materinya. Tinggal dibaca-baca aja. Tapi yang benar kalau misalkan 8 8 Iya. semua. Kalau 9 9 semua. Terus Kenapa? yang Kenapa? Jalur saya. Indra. Kenapa? Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya,
Untuk CCNA yang 8 sampai 10 itu gimana, Pak? Maksudnya belum ada izin akses gitu, Pak. Masa? Iya, Pak. Pas tadi siang ngecek tuh, Pak, masih belum bisa akses. Oh, coba nanti saya cek lagi ya. Nanti eh, nanti siang nanti saya cek. Barangkali ada trouble ya. Udah dari minggu kemarin, Pak. Sama Oh, yang 4 dan 7 Pak itu. Berarti dari coba. minggu kemarin. Ya, tadi ngechat Pak Willy juga kata Pak Willy-nya mau ngecek, mau dicek. Kok minggu kemarin juga mau dicek. Sekarang masih belum bisa dibuka, Pak. Sebentar saya cek Ya. sekarang. Nih. Kelas RPL yang nggak bisa RPL berapa? RPL 1A, Pak. RPL 1A. Iya, betul, Iya, Pak. RPL 1A. RPL 1A yang berapa? 8-10, Pak. 810. Oke. Sama 4 dan 7 Pak. Tapi yang 47 udah gak sih? Oh, Iya. coba ya. Ini yang RPL 1A silakan dikerjakan yang belum mengerjakan 13, 47, 8, 10 ya. Nah, silakan dikerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan, nanti nggak dapat nilainya untuk final exam. Ya. Itu Ini berarti silakan yang dicek. 8-10-nya udah bisa diakses, Pak. Yang mana? Yang 8-10-nya. Yang 8, 10 udah bisa. Ya. Yang pokoknya yang 1 sampai 10 sudah bisa diakses. Ya. Silakan untuk dikerjakan. Ya. Kalau yang B gimana? Ada masalah? Aman, Pak. Aman ya yang B ya? Pak Pascal hadir Pak tadi. Hah? Ini Pak Pascal Bazani da Silva hadir Pak. Tadi Pascal cek di e-learning belum hadir, belum di absen. kelas berapa? Pascal. Saya tadi udah bilang hadir. Iya Pascal. Kelas berapa? RPL 1B Pak. RPL 1B Pascal. Iya Pak. Pascal. Oke. Oke, siapa lagi? Sudah ya? Oke, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Mungkin udah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Silakan kameranya di on kan? Ya. Nah, kameranya di on kan. Yang bersedia aja buat kita foto sesi bareng-bareng. Halo. Oke. Bentar. Nggak apa-apa, yang error nggak apa-apa. Ini ada tiga sesi ya. Oke, ya kameranya yang bersedia on, silakan di on kan. Yang tidak bersedia nggak apa-apa. Ya. Oke ya, silakan pakai gaya 1, 2, 3. Tahan. Sebentar. Pak, Bapak. Sebentar. Ada yang error. Slow desktop. Apakah? Ini sebentar. Ada yang bermasalah. Oh, saya foto pakai handphone aja ya sebentar. Di laptop saya nggak jalan. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, sesi yang kedua, silakan. 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya.
untuk bisa hadir di sini. Saya tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barangkali mau nyanyi Terima kasih Pak Willy. sebelum saya tutup. Salam 70. Salam 70. Saya mau nyanyi, Pak. Ayo nih dan dipersilakan. Satria. Satria. Ayo dan Satria, woi, Satria. Oh, ganjel dong.